Vita dalam ibadah sekolah minggu di udara. Hai semua. Wah, minggu ini kita sudah berada di minggu terakhir bulan November ya teman-teman. Minggu depan teman-teman jangan lupa harus hadir ikutan acara Natal Champion Kids ya. Oke, teman-teman bisa simak dalam video yang akan ditayangkan setelah ibadah sekolah minggu di udara. Oke? Nah, teman-teman, ditunggu ya kehadirannya. Akan ada banyak sekali acara seru loh. Ada Santa Claus-nya juga loh, teman-teman. Wah, akan ada banyak hadiah. Nah, teman-teman siapkan baju Natal terbaikmu ya. Dan kita tunggu kehadirannya. Oke? Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita buka ibadah kita di dalam doa. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan, ibadah kami ya Bapa, pimpinlah Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan biarlah ketika kami juga mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan dengan baik, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo semangat untuk memuji Tuhan. Oke. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, mari kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Tante harap semua baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengar lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Dan kami senang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu
Kami mohon Tuhan pimpin kami semua, baik yang akan menyampaikan cerita maupun kami yang mendengar, agar kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik mau tahu judul cerita yang akan Tante ceritakan hari ini? Bagus-bagus, semua pasti mau tahu. Judul cerita untuk hari ini adalah Yesus adalah Raja Damai. Nah, wow, Yesus adalah Raja Damai. Cerita ini diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Nah, dari ayat ini merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang nama yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan nubuatan ini diucapkan jauh ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Walaupun jaraknya begitu panjang, begitu lama, tapi karena Tuhan yang berjanji, selalu Dia menepati janjinya. Dan pada waktu Tuhan Yesus lahir, nama atau gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu diberikan. Selain Yesus adalah penasehat ajaib, Yesus adalah Allah yang perkasa, Yesus adalah Bapa yang kekal, dan hari ini kita dengar Yesus adalah Raja Damai. Wow, luar biasa sekali. Ternyata damai itu dibutuhkan, diperlukan oleh semua orang di dunia ini. Baik itu orang tua, baik itu anak muda, baik itu anak-anak kecil, kakek nenek, semua manusia di bumi ini membutuhkan, memerlukan damai. Kalau ada damai di hati, damai di pikiran, maka hidup ini akan merasa tenang. Kalau tidak ada damai, banyak orang akan menjadi kecewa, akan menjadi putus asa, banyak orang akan takut. Tapi kalau ada damai dalam hati, nah, manusia akan merasa tenang dan nyaman. Jadi Yesus diberi nama Raja Damai. Dan kalau Yesus menjadi Raja Damai, Yesus akan memberikan damai sejahtera itu bagi mereka yang meminta daripadanya. Baik itu adik-adik yang masih kecil maupun mereka yang sudah usia SD, SMP, SMA, universitas, baik itu papa mama, kakek nenek, kita semua perlu damai. Dan Tuhan sudah menyediakan itu karena namanya disebut Raja Damai. Seringkali manusia berpikir kalau dia punya banyak harta, kalau dia kaya raya, punya rumah gedung, punya emas perak yang banyak, punya uang yang banyak, dia akan merasa damai. Ternyata tidak. Banyak orang kaya yang hidupnya dalam ketakutan, takut kalau hartanya dicuri orang, ya kan? Nah, sehingga karena hidup dalam ketakutan, akhirnya tubuh mereka menjadi sakit. Jadi kita semua perlu damai. Damai itu hanya bisa diperoleh waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, meminta daripadanya agar Dia mengisi jiwa kita, hati kita, pikiran kita dengan damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Raja Damai. Kalau ada damai sejahtera di hati kita, kita akan bisa tidur nyenyak.
Nah, kita akan bisa menjalani hidup ini dengan tenang karena ada damai sejahtera di hati kita. Kekhawatiran atau ketakutan itu hilang, diisi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Jadi kalau adik-adik semua merindukan agar bisa memiliki damai sejahtera di hatimu, kita mau datang kepada Tuhan karena hanya Dia yang sanggup memberikan damai di hati kita. Jangan berpikir bahwa dunia ini bisa memberikan damai. Tidak. Dunia bisa memberikan damai, tapi hanya seketika saja, hanya sementara. Sesudah itu hilang damai itu. Ada anak-anak yang masih muda, pemuda-pemudi berpikir bahwa kalau mereka bisa menikmati dunia ini dengan kesenangannya, minum-minum sampai mabuk, mereka bilang mereka bisa menemukan damai di situ. Ternyata tidak. Mereka berpikir kalau mereka bisa menguasai dunia ini, mereka bisa merasa damai. Ternyata tidak. Damai itu dapat kita peroleh, dapat adik-adik miliki dalam hidupmu kalau adik-adik semua minta dari Tuhan Yesus. Karena Dialah Raja Damai. Kalau Dia adalah Raja berarti Dia penguasa. Dia yang memiliki semuanya. Ya, jadi kita harus datang kepada Yesus yang adalah Raja Damai itu. Karena dengan meminta dari Tuhan, damai sejahtera itu akan kita miliki dalam hati kita. Dan damai yang dari Tuhan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang dari Tuhan itu kekal sifatnya. Damai yang dari Tuhan itu tidak akan luntur, tidak akan hilang. Karena ada Yesus di hati kita, berarti Yesus juga akan memberikan damai itu di hati kita. Jadi adik-adik semua harus meminta dari Tuhan. Justru di masa raya Natal ini, waktu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, walaupun Yesus lahir di sebuah kandang yang hina, yang sederhana, tetapi disitulah kita bisa menemukan damai sejahtera karena ada Yesus di situ. Dan waktu masyarakat di sekitar kandang di Bethlehem datang untuk melihat Yesus, mereka kembali ke tempat mereka dengan penuh sukacita karena mereka sudah bertemu dengan Yesus. Begitu juga dengan para gembala. Waktu para gembala sedang menggembalakan domba-domba di padang belantara, mereka melihat paduan suara yang luar biasa. Malaikat di surga menyanyikan tentang damai sejahtera di bumi karena Yesus sudah lahir. Yesus pembawa damai itu sudah lahir. Lalu waktu para malaikat itu yang menyanyikan lagu yang indah kembali ke surga, para gembala-gembala mengatakan satu dengan yang lain, ayo kita pergi ke kandang, kita ingin melihat Raja Damai itu yang sudah lahir. Dan waktu mereka datang ke kandang di Bethlehem, mereka melihat bayi Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera yang mereka rasakan. Lalu waktu mereka tinggalkan kandang itu dan kembali ke tempat pekerjaan mereka, mereka kembali dengan penuh sukacita karena mereka sudah memiliki damai itu dalam hati. Demikian juga dengan para Majus, orang-orang Majus yang dari timur yang jauh sekali. Waktu mereka datang untuk menyembah kepada Yesus, mereka juga menikmati damai yang dari Tuhan. Dan mereka pulang kembali ke negeri mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, karena mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang adalah Raja Damai. Jadi
Tante mau bertanya saat ini. Siapa dari adik-adik yang ingin menikmati damai sejahtera dari Tuhan Yesus? Kalau ada, coba angkat tangan. Tante mau lihat. Oh ya, kita semua, tante juga pengen ya memiliki damai sejahtera. Walaupun itu sudah ada, tetapi tante juga mau berdoa supaya damai sejahtera itu tetap ada di hati ini. Ya, nah kalau adik-adik semua yang sudah angkat tangan, minta supaya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di hatimu, kita akan berdoa supaya adik-adik boleh mengalami damai sejahtera dalam hati kalian. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, maksudnya milik Tuhan, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi jangan gelisah, jangan gentar atau takut. Karena Yesus Raja Damai itu sudah lahir. Dan Yesus mau memberikan damai sejahtera itu bagi kita semua yang meminta daripadanya. Oleh sebab itu, mari Tante mau mengajak kita semua berdoa, minta supaya damai sejahtera Tuhan masuk memerintah di hati dan pikiran kita. Ya. Tapi sebelum Tante berdoa, Tante akan membagikan ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalannya pendek. Dari Bilangan 6 ayat 26. Di situ ayat itu berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini untuk anak-anak yang besar. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil, ayatnya Tante bisa lebih singkat lagi. Ayat ini mengatakan, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Coba ulangi lagi. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Jadi damai sejahtera itu diberi oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Ya, ulangi lagi ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Wah, ternyata semua yang nonton acara ini sudah bisa menghafal ayat ini karena ayat ini sangat singkat dan amat berguna bagi kita semua. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan November, oleh sebab itu Tante mau mengucapkan happy birthday to Kalova, Mike, Joel, dan teman-teman yang lain yang berulang tahun di bulan November. Wish you all the best. God bless you all. Oke? Nah, mari kita akan berdoa agar Tuhan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Dan Tuhan juga akan memberkati teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami senang sudah mendengar cerita yang indah tentang Yesus adalah Raja Damai. Kami juga mau agar Yesus memberikan damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Agar hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan tidak pernah habis. Selalu Engkau siapkan bagi kami. Kapan saja kami perlu, kami bisa datang dan meminta dari Tuhan agar Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman yang berulang tahun di bulan November agar Tuhan memberkati mereka. Berikan kepintaran, kesehatan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada di hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan dan biarlah Tuhan shalom
anugerah dari Tuhan selalu ada di atas hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jadi jangan lupa cerita hari ini adalah Yesus adalah Raja Damai. Haleluya. Kiranya damai dari Tuhan akan selalu ada di hati kita. God bless you all. Shalom teman-teman, Natal sudah tiba. Yuk join dalam acara Natal Champion Kids hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 4 sore di Auditorium CCC dengan tema Kasih kepada Tuhan dan Sesama. Banyak acara seru loh teman-teman. Ada panggung boneka, perform dari teman-teman Champion Kids, dan momen berbagi kasih dengan anak panti asuhan perapatan. Siapkan baju Natal terbaikmu ya. So, pastikan teman-teman hadir. Ditunggu ya teman-teman. God bless you.